Siapa saja tolong selamatkan anak malang ini. Darahnya terus mengalir. Lihatlah celana di belakangnya sudah tembus oleh darah. Ayahnya segera membawa Sean ke rumah sakit. Hugo mengulurkan tangan, dan menemukan, mata Sean tidak bisa bergerak dengan jarinya. Dia meminta Sean untuk meraih tangannya. Hanya tindakan yang sederhana ini. Sean menyelesaikannya dengan susah payah. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa otak Sean telah kehilangan kendali atas otot-otot. Kasihan orang tuanya. Mereka berpikir itu hanya gastroenteritis umum. Hugo datang ke kantor. Dari laci dia menemukan sebuah kasus 12 tahun lalu. Itu adalah seorang pria berusia 70 tahun namanya Bon. Gejala penyakitnya sangat mirip dengan Sean. Yang pertama pembekuan darah kemudian diikuti oleh tipon. Kemudian muncul 5 gejala yang berbeda. Dia meninggal setelah dirawat 24 jam di rumah sakit. Hingga saat ini, Hugo belum menemukan penyebab penyakit ini. Dan Sean telah muncul 2 gejala pertama. Hugo mempunyai alasan untuk percaya. Dia dan Bon memiliki penyakit yang sama. Jika tidak mengobatinya dengan cepat, mungkin nyawa anak malang ini susah dipertahankan. Dia memutuskan untuk memeriksa seluruh tubuh Sean terlebih dulu. Lihat apakah Sean menderita ECD. Ini adalah penyakit yang sangat langka. Disebut sebagai penyakit pembengkakan nyeri. Sejauh ini, hanya 200 kasus yang terdeteksi di seluruh dunia. Jika tidak di luar dugaan Hugo, Sean akan menjadi kasus ke-201. Dokter melakukan pemeriksaan kolonoskopi Sean. Mereka menemukan kantong darah berwarna merah. Dokter mengambil sampel menggunakan biopsi. Setelah pemeriksaan, mereka menemukan Sean tidak menderita penyakit ECD. Jadi apa penyebabnya? Hugo datang ke bangsal untuk mengambil kantong urin Sean. Warnanya tidak normal. Ini berarti ginjal Sean telah kehilangan fungsinya. Itu juga merupakan gejala ketiga dari Bon. Apakah anak malang ini tidak bisa diselamatkan lagi? 3 dari gejala fatal yang sama telah muncul. Namun penyebabnya belum ditemukan. Sekarang sudah menyampingkan ECD. Kemungkinan terbesar adalah limfoma. Dokter melakukan pemeriksaan otak untuk Sean. Fotonya sudah keluar. Plak hipofisis kecil ditemukan di dasar otak. Ketika semua orang mengira itu adalah limfoma, dokter mengatakan setelah melalui uji laboratorium, telah dipastikan itu bukan limfoma. Perawatan tiba-tiba menemui jalan buntu. Menurut riwayat penyakit Bon, Sean akan mengalami gagal hati setelah 90 menit. Dan titik akhirnya adalah kematian. Waktu sangat sedikit. Sekarang harus menggunakan obat, agar bisa menyelamatkan hati Sean. Efeknya lumayan bagus. Hati Sean sementara tidak ada masalah. Saat semua orang bersantai sejenak, Sean tiba-tiba tidak bisa bernapas dan paru-parunya mulai gagal. Anak malang hanya bisa bertahan hidup dengan ventilator. Dalam 2 jam dia bisa saja mati. Hugo mencari bantuan teman dokternya untuk mencari penyebabnya. Temannya bilang ini adalah penyakit Kawasaki. Ini adalah penyakit arteri yang aneh. Ini dapat mengikis dinding arteri. Hancurkan suplai darah pada organ vital. Pertama adalah usus lambung, lalu ginjal dan otak. Kemudian mencapai paru-paru. Mendengar penjelasan dari rekannya, Hugo memutuskan untuk memeriksa tekanan darah arteri Sean. Dokter memeriksa dengan mesin. Aliran darah arteri koroner stabil. Tidak ada masalah yang ditemukan. Saat mereka akan putus asa, mereka menemukan benjolan di ventrikel kanan Sean. Apapun benjolan ini, itu pasti ada hubungannya dengan penyakit Sean. Hugo memutuskan untuk melakukan biopsi. Tetapi melakukan operasi ini sangat berbahaya untuk Sean. Hugo memasukkan pipa ke dalam hati. Tapi jantung Sean tiba-tiba berhenti berdetak. Hugo bergegas melakukan CPR. Butuh waktu 8 menit untuk menyelamatkannya. Akhirnya Sean bernapas kembali. Tapi Hugo tidak menghiraukan saran rekannya. Dia terus melakukan operasi itu. Setelah operasi, semua orang mendapatkan 7 kemungkinan penyebab penyakit. Tapi ukuran irisan, hanya maksimal 3 biopsi yang diperbolehkan. Hugo memutuskan untuk melakukan hiperplasi sel jaringan. Dokter dengan hati-hati memotong menjadi 3 bagian. Kemudian dimasuk ke mikroskop. Tambahkan 2 ml peroksidasi kekebalan. Dokter wanita memeriksa hasilnya. Tidak ada merah yang menunjukkan bahwa hiperplasi sel jaringan. Kemudian melakukan nodule sklerosis. Tapi hasilnya masih tetap mengecewakan. Ada 1 kesempatan terakhir yang tersisa. Dokter merekomendasikan neurofibromatosis. Tapi Hugo mengatakan dia akan memikirkannya. Dia pergi ke atap dan bertemu rekannya. Rekannya bilang dia baru saja menang sebuah permainan. Harusnya tangannya memegang 3 kartu aces. Tapi dirinya terus berpura-pura. Pada detik terakhir dia baru mengeluarkan kartunya. Membuat lawannya kalah besar. Hugo tiba-tiba terpikir sesuatu setelah mendengar itu semua. Dia mengabaikan keberatan semua orang. Bersikeras memberikan kesempatan terakhir. Pada ECD yang telah disingkirkan. Kepercayaan dirinya menyatakan bahwa penyakit tidak akan berbohong. Tapi perlahan-lahan dia akan mempermainkan kita.
Ketika melakukan pemeriksaan, ini belum mencapai ke saluran pencernaan. Jadi tidak ada menemukan gejalanya. Tapi sekarang ada di paru-paru dan jantung. Kita pasti bisa menemukannya. Tes terakhir dimulai. Kelihatannya seperti makrofag. Perubahan besar terjadi setelah penambahan ramuan. Dokter mengatakan bahwa CD68 telah dites positif. Benar saja itu adalah ECD. Mereka menemukan penyebab penyakit, dokter mulai melakukan penyelamatan. Kondisi Sean segera membaik. Tapi mungkin ada beberapa efek samping nanti. Legenda Hugo masih berlanjut. Untuk sorotan lainnya, tetap follow channel kami.